Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Aksa Sangaji, Muhammad Akbar Budiman, Mario, Leonardo Samuel, dan Sadam Rifat Raihansyah. Kami di sini ingin menjelaskan asas-asas dalam perikatan dan perjanjian. Yang pertama, apa sih pengertian asas? Nah, di sini ada pendapat dari para ahli. Yang pertama dari Mahadi. Asas atau prinsip identik dengan kata principle dalam bahasa Inggris dan principium dalam bahasa Latin. Nah, principle itu dalam bahasa Inggris yang berarti sumber yang abadi dan tetap dari banyak hal, aturan atau dasar bagi tindakan seorang. Suatu pernyataan yang dipergunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Nah, sedangkan principium di bahasa Latin, permulaan, awal mula, sumber asas, pangkal pokok dasar, sesuatu yang dapat dijadikan alas dasar tumpuan, tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Yang kedua ada pendapat dari ahli George Whitecross. Asas adalah pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, dan abstrak. Hal ini mendasari norma hukum. Selanjutnya ada asas, hubungan asas dan hukum positif. Nah, asas itu bersifat umum dan abstrak sehingga harus dikonkretisasikan dalam bentuk norma hukum positif apabila ingin digunakan dalam praktik hukum. Nah, asas itu bentuknya abstrak dan hukum positif itu bentuknya konkret. Nah, contohnya tuh asas konsensualisme. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak. Namun demikian, pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena adanya kecacatan kehendak yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Nah, sedangkan hukum positif itu dari pasal 1320 BW yang menyebutkan adanya 4 syarat syah perjanjian. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Selanjutnya saya akan menjelaskan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak bahwa setiap orang bebas memilih dan membuat kontrak dan isinya. Asas ini diatur dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat 1, menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Kemudian poin penting asas kebebasan. Yang pertama, sistem hukum berkontrak menjadi lebih terbuka. Yang kedua, bersifat universal. Yang ketiga, memberikan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapapun dan menentukan isinya. Selanjutnya, asas konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan dua belah pihak atau persesuaian, kehendak, dan pernyataan antara para pihak. Asas konsensualisme menyatakan bahwa pada umumnya perjanjian tidak dilakukan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam asas konsensualisme harus ada unsur kehendak, kemauan, dan will. Ada kemauan untuk mengikatkan diri satu sama lain yang berdasarkan kepada kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi. Dalam asas konsensualisme terdapat 3 poin penting yang tidak boleh ada dalam sebuah perjanjian atau kesepakatan, yaitu yang pertama paksaan, kedua kekhilafan, ketiga penipuan. Dalam pasal 1338 ayat 2 BW atau KUH Perdata menyatakan bahwa asas konsensualisme merupakan kontrak yang telah dibuat secara sah dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Lalu, selanjutnya asas Pacta Sunt Servanda. Asas Pacta Sunt Servanda memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, dengan tulus dan jujur, sehingga perjanjian dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan para pihak atau yang membuat perjanjian. Asas ini mengharuskan para pihak untuk memenuhi apa yang telah merupakan atau menjadi ikatan bagi mereka dalam kontrak yang mereka buat. Secara konkret, asas ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat 1 BW atau KUH Perdata. Asas ini menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Karena
Sebuah perjanjian atau sebuah kesepakatan merupakan atau dianggap sebagai suatu hal yang sakral. Biasanya, asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Itikat baik. Menurut Prof. Subekti SH, itikat baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beretikat baik menaruh kepercayaan sepenuhnya pada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Pasal 1338 ayat 3 BW mengatakan semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik. Maksudnya, pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Itikat baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenangnya dari satu pihak. Orang harus mematuhi janji atau perkataannya dalam segala keadaan atau suatu tindakan yang mencerminkan standar keadilan atau kepatuhan masyarakat sebagai penghormatan tujuan hakim. Itikat baik harus ada dari sejak prakontraktual sampai dengan post-kontraktual. Dua jenis itikat baik menurut Subekti, yaitu ada dua, itikat baik subjektif dan itikat baik objektif. Sekarang, itikat baik subjektif adalah kejujuran yang harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak atau Itikat baik objektif adalah kepatuhan pada tahap pelaksanaan kontraktual pos kewenangan menilai apakah suatu perjanjian adalah patut atau tidak pada hakim. Selanjutnya ada asas kepribadian. Dalam pasal 1315 BW junto pasal 1340 BW, suatu perjanjian hanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat bagi pihak lain yang terlibat dalam perjanjian itu. Tidak semua perjanjian dapat tunduk pada asas ini, contohnya seperti perjanjian outsourcing. Asas berikutnya adalah asas hukum perikatan nasional. Asas ini dirumuskan dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman tahun 1985 dan terdapat 8 asas seperti berikut. Yang pertama ada asas kepercayaan. Setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari. Yang kedua ada asas persamaan hukum, di mana subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Yang ketiga ada asas keseimbangan, asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Yang keempat, asas kepastian hukum. Perjanjian harus mengandung kepastian hukum yang tercermin dalam kekuatan mengikat perjanjian. Yang kelima, ada asas moral. Suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari debiturnya. Asas ini terdapat dalam perikatan sukarela. Yang keenam, ada asas kepatutan. Berdasarkan pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga termasuk untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan itu sendiri. Yang ketujuh, ada asas kebiasaan. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Dan yang terakhir ada asas perlindungan. Antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum.